Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada poin yang berikutnya pada bab al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Disebutkan di sini warraf'u minas sujudil awwal wattuma'ninatu bainas sajdatain arkanun. Sujud atau bangkit dari sujud yang pertama dan tumaknina antara dua sujud adalah rukun. La tasihus salatu illa biha. Tidak sah salat melainkan dengan duduk di antara dua sujud beserta tumaknina. Adapun argumentasinya disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul menyatakan kepada seorang laki-laki yang keliru dalam salatnya, kata Rasul, "Tsummarfa' hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumaknina jalisan, dalam keadaan duduk. Tenang, tumaknina duduknya tadi. Wa qad dhahaba jumhuru ahli ilmi ila anna raf'a minas sujudil awwal wal julus bainas sajdatain wa tumaknina fihi arkanun. Sungguh jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya bangkit dari sujud yang pertama serta duduk di antara dua sujud dan tumaknina pada duduk di antara dua sujud tersebut adalah arkanun, merupakan rukun-rukun salat. Ar-rafa' minas sujud al-awwal, bangkit. Kemudian julus bainas sajdatain plus tumaknina adalah arkan, rukun-rukun salat. La tasihus salatu illa biha. Tidak sah salat melainkan dengan hal tersebut, yaitu dengan ar-raf'u minas sujud wal julus bainas sajdatain wat tumaknina fihi. Bisa dilihat keterangan tersebut dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan juga Al-Majmu' karya An-Nawawi. Kemudian di situ disebutkan wa dhabitur raf'i, dhabit, ketentuan ar-rafa', bangkit dari sujud. Al-istiwa'u qa'idan, istiwa, rata ketika dia duduknya tadi. Betul-betul duduk rata seperti ini. Ya, tidak membongkok seperti ini. Ya. Hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Sampai masing-masing azm, tulang persendian tadi, yarji' ila mawdi'ihi, kembali ke posisinya masing-masing. Yang tadi ketika dia sujud, tatkala dia duduk, masing-masing posisi tulang persendian ini tadi berada pada posisi masing-masing. Tulang belakang itu tadi betul-betul rata. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti tulangnya belum ke posisi masing-masing kan? Adapun dalilnya disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, wa fihi, padanya ada lafaz tsumma thanna rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian Rasul melipatkan kaki kirinya lalu beliau duduk di atas kaki kiri. Duduk apa ini? Duduk iftirash. Wa'tadala hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi. Dan beliau i'tidal, rata, tenang, sampai masing-masing tulang tadi kembali pada posisinya masing-masing. Kemudian di sini disebutkan, intinya difahami ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian di sini disebutkan, famin akhta'il musallin baina sajdatain. Termasuk kesalahan orang yang salat tatkala duduk di antara dua sujud. Yang pertama, adamul julus baina sajdatain. Tidak duduk di antara dua sujud. Langsung dalam artian tidak ngepas duduknya tadi.
Yang kedua, adamul istiwa jalisan baina sajdatain. Tidak istiwa, tidak rata duduknya tadi. Mungkin masih membongkok. Dia bangkit. Allahu Akbar, langsung Rabbi firli. Kemudian langsung bangkit. Kemudian adamut tuma'nina fil julus baina sajdatain. Tidak tuma'nina ketika duduk di antara dua sujud tadi. Itu merupakan kesalahan. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis buku ini, was-sunnah fi sifatil julus baina sajdatain. Yang sunnah tentang sifat, tata cara duduk di antara dua sujud ada dua. Yang pertama, immal iftirash. Bisa dengan cara iftirash. Bagaimana iftirash tadi? Fayaftarishu rijlahu al-yusra. Dia membentangkan kiri atau kaki kirinya. Wayaq'adu 'alaiha, dan dia duduk di atas kaki kiri. Tergambar antum, kaki kirinya dibentangkan seperti ini, dia duduk di sini. Wayansibu rijlahu al-yumnah, dan dia memancangkan kaki kanannya. Dipancangkan, ditegakkan. Disebutkan dalam hadis, ya, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Kemudian wayastaqbilu bi asabi'iha al-qiblatah. Kemudian beliau atau disunahkan orang yang duduk tadi mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat. Tergambar antum? Jadi ini ketika dipancangkan seperti ini, jari jemarinya antum arahkan ke arah kiblat. Difahami? Bukan jari jemarinya seperti ini. Orang duduk seperti ini. Kadang ya. Nah, jari jemari seperti ini. Ini duduk sama dia. Jarinya seperti ini. Enggak. Tapi ditegakkan seperti ini sehingga yang jari jemari ini tadi menghadap ke arah kiblat. Adapun dalil disebutkan di situ ada hadis dari Abdullah bin Umar, qala min sunnatis shalah an tansibal qadam al-yumnah wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julus 'ala al-yusra. Kata Abdullah bin Umar, termasuk sunnah tatkala salat adalah engkau memancangkan, menegakkan kaki kananmu dan mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat, dan engkau duduk di atas kaki kiri. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Ketika beliau mengatakan minas sunnah, disebut apa namanya? Marfu' hukman. Yang kedua, tata cara duduk yang kedua. Tatkala duduk di antara dua sujud, immal iq'a ahyanan. Bisa dengan cara iq'a ahyanan, sesekali. Fayantasibu ala akibaihi wasudur qadamaihi. Dia memancangkan, ya, kedua kakinya tadi, tumitnya dan punggung kedua kakinya. Antum tergambar enggak? Antum perhatikan ini. Ini cara yang pertama, duduk di antara dua sujud. Cara yang pertama adalah iftirash. Iftirash itu membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki sama dia seperti ini. Dan kaki kanan ini tadi ditegakkan. Nah, jari jemari ini, kata Abdullah bin Umar, diarahkan ke arah kiblat seperti ini. Jadi inilah duduk yang dikenal dengan iftirash. Bukan dengan cara yang seperti ini sebagian orang, atau dengan cara seperti ini. Kalau seperti ini bukan disebut dengan iftirash. Keliru. Cara kedua yang juga disebutkan dalam hadis ahyanan adalah dengan iq'a. Iq'a itu adalah seperti ini. Dia menegakkan kakinya tadi, dia duduk di atas tumitnya ini tadi. Nah, jari jemari ini tadi menghadap ke arah kiblat. Inilah disebut dengan iq'a. Ya. Dua cara ini semuanya datang dalam hadis Nabi SAW. Di sini disebutkan amal iq'a ahyanan fayantasibu ala akibaihi wa sudur qadamaihi. Adapun iq'a, terkadang Rasul SAW ya memancangkan kedua kakinya tadi dan punggung atau bagian kedua kakinya tadi, lalu duduk di atasnya.
Adapun hadisnya disebutkan riwayat dalam Sahih Muslim ya. Dari Tawus pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Qulna li bin Abbas fil iq'a 'alal qadamain. Dulu kami pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas tentang iq'a di atas kedua qadam. Duduk iq'a. Faqal hiya sunnah. Kata Abdullah bin Abbas, itu sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajuli. Kata Tawus, sesungguhnya kami memandang duduk seperti itu jafa, kaku bagi seseorang. Faqala Ibnu Abbas, maksudnya kaku itu aneh, asing ya. Faqala Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduk iq'a tersebut adalah sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan, waswab alladzi la ma'dila anhu. Pendapat yang shawab, yang benar, yang tidak ada alasan lagi untuk berpaling darinya, annal iq'a nau'an. Iq'a itu ada dua. Ahaduhuma, cara yang pertama, ayul siko ilyataihi bil ardi wa yansibu saqaihi wa yadha'u yadaihi alal ardi ka iq'a'il kalbi. Cara yang pertama, dia nempelkan kedua ilyatain. Ilyatain itu bokong, apa namanya? Pantatnya ya. Nah, di bagian lantai. Kemudian dia memancangkan betisnya, menegakkan betisnya. Wa yadha'u yadayhi 'alal ardi ka'i'il kalbi. Dan dia meletakkan kedua tangannya di lantai seperti duduknya anjing. Tergambar antum? Iqa yang dilarang. Tergambar? Gimana kalau anjing duduk? Ini gambarannya disebutkan, kata An-Nawawi, dia duduk mendudukkan pantatnya di lantai. Kemudian dia menegakkan betis. Kemudian tangannya ditempelkan samping. Tergambar? Coba Adi, Mas Adi insya Allah bisa. Praktekkan. Nah, bukan. Yang ditegakkan betis. Nah, itu idul itu tadi. Nah, duduknya seperti itu tadi. Itu tidak diperbolehkan. Di antara hikmahnya mereka para ulama menyebutkan itu kan riskan ya, tersingkap aurat ya. Gimana kalau celana antum tebok? Duduknya itu tadi kan? Wa hadha an-naw' huwal makruh alladhi warada fi nahyu. Duduk seperti ini hukumnya makruh. Ya. Wa na'u tsani, duduk yang kedua, jenis yang kedua, ayaj'ala al-yataihi ala akibaihi baina sajdatain, yaitu dia menjadikan kedua pantatnya tadi di atas tumit tatkala duduk di antara dua sujud. Wa hadha huwa murad Ibnu Abbas. Ini adalah duduk yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa qad nassa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ala istihbabihi fil julus baina sajdatain. Sungguh Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan tentang sunnahnya duduk tersebut tatkala duduk di antara dua sujud. Intinya para ulama menyebutkan sunnah dan itu pendapat yang shawab. Kemudian famin akhta'il musallin fil julus baina sajdatain, termasuk kesalahan orang yang salat tatkala duduk di antara dua sujud ada beberapa. Yang pertama, al-iqa' ala zuhur qadamain. Ya. Iqa' ala zuhur. Ya. Kedua kaki. Zuhur, tahu antum zuhur? Ya, zuhur itu ini namanya zuhr. Ya. Kalau ini batin, itu tadi. Itu tidak diperbolehkan. Tapi tidak tergambar juga, gimana caranya? Kemana dia? Yang sunatnya kan alal akibain. Akib itu kan ala zah. Gimana duduknya? Nah, tidak tergambar. Tidak tergambar. Antum tergambar. Al-iqa ala zuhuri al-qadamain. Duduk di atas
zuhur qadamain. Hah? Mungkin juga ya. Iya, bisa jadi. Iya, seperti itu tadi. Jadi apa? Itu yang bawah itu kaki apa namanya? Zuhr ini kan zahir. Ini batin. Ya. Ditempelkan ke lantai mungkin dia sama dia kan. Diduduk sama dia. Yang kedua, al-julus ala ilyatain bainal qadamain. Kama yaf'alu ba'du sibyan. Nah, ini kalau yang kedua ini duduk di atas pantat, tapi posisi pantat tadi di antara kedua tumit. Kadang ada anak-anak. Tergambar antum. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian anak-anak. Kalau anak-anak bisa, tapi kalau antum tidak bisa. Karena kita lah besar. Susah. Tergambar der. Ya. Jadi dia mirip antum tadi lah. Tapi dia tuh direnggangkan sama dia. Anak pernah lihat, nyaksikan langsung anak-anak tuh bisa. Encak itu. Plek. Kaget. Pas kita kan nak duduk seperti itu susah. Anak-anak tuh bacanya dia. Tergambar antum? Dafa. Ayo, seperti itu. Anak pernah lihat anak-anak dulu bisa dia encak itu duduk. Kalau kita kan mereka kan masih lembut kan. Yang ketiga, ada munas bil yumna fi jalsatil iftirash. Tidak memancangkan kaki kanan ketika duduk iftirash. Nah, ini yang sering terjadi. Wa ja'lu asabi'il qadam al-yumna imma ila jihatil khalf au ila jihatil yamin. Jadi gini. Dia menjadikan jari jemari kaki kanan kadang ke belakang. Kalau ke belakang tadi gambarannya tadi deh. Yang biasa ke umum masyarakat ya, diginikan sama dia. Au ila jihatil yamin, atau agak miring-miring seperti ini. Ya enggak? Yang keempat kesalahan juga iftirashul yusra. Summa yaftarish 'alaiha al-qadam al-yumna. Jadi diginikan sama dia. Ya enggak? Dibentangkan kaki kanan, ya kaki kiri, kemudian kaki kanan pula. Tergambar antum. Intinya mungkin sama-sama ke apa? Kalau yang tadi kan sama-sama ke belakang ini ya. Nah, gini, dia gini, terus gini kan? Nah, kalau ini gini dia. Yang kelima, jalsatut tawarruk baina sajdatain. Dia tawarruk. Tasyahud akhir, duduk tata cara tasyahud akhir itu duduk di antara dua sujud. Wa hadza qad yahsul nadiran min ba'dil awam. Ini terkadang terjadi ya di sebagian orang-orang awam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.